Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini, Pak Hamdi akan membahas tentang kekonwenan dan kesebangunan part 5. Sebelum itu, yuk dukung channel YouTube Paham dengan like, comment, dan subscribe. Oke Sobat, pada video kali ini, Pak Hamdi akan membahas tentang dua segitiga yang sebangun, syarat dua segitiga yang sebangun. Yuk simak. Oke, di sini Sobat, syarat dua segitiga sebangun sama dengan dua bangun datar yang sebangun kemarin. Syarat yang pertama adalah dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Ya. Jadi, ada dua syarat. Pertama, sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingan sisinya senilai. Jadi, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau perbandingan sisinya senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, sama Sobat ya. Lanjut, jadi kita akan melihat di sini ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga KLM. Jadi Sobat di sini ada segitiga ABC, kemudian di sini ada segitiga KLM. Ya. Di sini gambarnya sama bentuknya, tapi ukurannya berbeda. Ini lebih besar, ini lebih kecil segitiganya, Sobat ya. Oke, lanjut kita Sobat. Pertama, perbandingan sisi yang kita akan ketahui. Ya, oke. Di sini AB per KL. Kita cek di sini. Ya, di sini AB per KL. Jadi AB itu sebanding dengan sisi KL. Jadi panjang sisi AB itu berbanding dengan sisi KL. Jadi bukan sama Sobat ya. Berbeda dengan kongruen. Kongruen itu sama dengan, kok ini dia pakai perbandingan. Jadi AB per KL. Karena kenapa? Karena panjang sisinya itu tidak sama Sobat ya. Maka dia sebanding nanti. Yang kedua itu adalah BC per LM. Jadi yang pertama AB per itu, kemudian BC per LM. Ya, kemudian sini AB per LM penyesuaian, kemudian BC per LM. Jadi sisi BC itu per LM-nya. Kemudian ketiga itu adalah AC per MK. Jadi sini AC per MK-nya. Itu sisi yang bersesuaian. Jadi AB per BC per LM sama dengan CA per MK. Paham Sobat ya? Oke. Lanjut, kita lanjut. Kemudian perbandingan sudut. Sudut-sudut yang bersesuaian itu adalah yang pertama, sudut C dan sudut M itu sama dengan. Ya, jadi sudut C itu sama besar dengan sudut M. Jadi karena sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi pertama sudut C sama Sobat ya. Dengan sudut M itu adalah bersesuaian sehingga sudut C itu sama dengan sudut M. Kalau di sini misalnya adalah 30 derajat, maka di sini juga 30 derajat. Kemudian sudut A dengan sudut K sini Sobat ya, tetap sama posisinya. Kemudian sudut B dengan sudut L. Ya. Diperoleh katanya Sobat, jika segitiga ABC dan KLM memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan KLM adalah sebangun. Sehingga dinamakan segitiga ABC stripnya satu ini, ya strip gelombang 1 KLM. Jadi ketika dia memenuhi syarat ini Sobat, temunya syaratnya sama, perbandingan sisinya sama, kemudian sudut-sudut bersesuaian sama besar, maka dia memenuhi syarat, maka segitiga ABC dan KLM itu adalah sebangun. Akan tetapi, ya Sobat katanya, jika segitiga ABC dan KLM tidak memenuhi syarat tersebut, maka segitiga ABC dan KLM adalah tidak sebangun. Sehingga segitiga ABC tidak sebangun dengan segitiga KLM. Jadi Sobat, perbandingan sisinya harus sama semua. Jika AB per KL-nya 1/2, maka semuanya 1/2. Ketika salah satunya ada yang tidak sama perbandingannya, maka tidak memenuhi syarat, maka tidak sebangun. Paham Sobat ya? Oke. Untuk melihat sudut yang bersesuaian sama besar atau tidaknya, lihat dulu bentuk gambarnya. Kalau bentuk gambarnya sama persis, maka sudutnya juga sama semuanya Sobat ya. Oke. Oke, soal latihannya dua segitiga sebangun. Katanya buktikan bahwa segitiga IHG dan EFG itu sebangun. Jadi segitiga yang kecil ini IHG dengan segitiga EFG itu adalah sebangun. Buktikan Sobat ya. Oke. Cara membuktikannya adalah kita akan melihat pertama itu adalah perbandingan sisinya. Oke.
Yang pertama itulah perbandingan sisi yang senilai, sobat. Oke. Di sini sudah ada tanda-tandanya. Ya, ini yang pertama itu sisi IG dengan sisi GF ini ya. Maka itu sebanding nanti. Kita akan buat di sini, Pak. Oke. Pertama itulah sisi EG dengan sisi GH. Jadi sisi EG ya yang ini, EG yang tandanya sama itu sebanding dengan GH. Karena posisinya sama, tandanya sama, sobat. Maka EG per GH. Jadi EG per GH. Kemudian sama dengan IG per GF. Jadi sisi IG per GF-nya. Jadi sisi IG ini itu sebanding dengan sisi GF. Maka sama dengan IG per GF. Kemudian sama dengan IH dengan EF-nya. Jadi panjang sisi IH ini yang atas ini dengan sisi yang bawah ini EF. Jadi samakan posisinya, sobat, yang bersesuaian, sobat. Jadi perbandingan sisi yang senilai itu karena bersesuaian. Posisinya letaknya sama. Oke. Selanjutnya itu adalah kita buktikan bahwa sudut-sudutnya itu bersesuaian itu sama besar. Nah, kira-kira sobat di sini bentuknya sudah sama enggak, sobat? Kira-kira bentuk segitiga IHG dengan segitiga EFG-nya sudah sama belum, sobat? Ternyata sudah sama. Kalau sudah sama, berarti sudut-sudutnya persen sama besar. Oke, kita cek. Sudut E itu sama dengan sudut H katanya. Jadi sudut E, sudut E ini sama dengan sudut H ya. Kemudian yang kedua, sudut I itu sama dengan sudut F. Kemudian terakhir adalah sudut EGF. Jadi sudut EGF ini ada dua sudut G ini, sobat ya. Pertama sudut EGF yang seperti ini ya. Kita gambarkan pakai yang ini aja lah. Jadi sudut ini, sudut EFGH ini ya, sobat. Ya, itu gambarnya. Jadi sudut EGF ini itu sama posisinya dengan sudut IGH. Jadi IGH ya, ini sudutnya, sobat ya. Jadi sudutnya yang itu, jadi IGH yang ini sudutnya. Oke. Maka posisinya sama sehingga sudutnya juga sama. Diperoleh segitiga FG dan IGH itu adalah memenuhi syarat. Oke, kalau dia memenuhi syarat, maka segitiga EFGH itu adalah sebangun. Sehingga segitiga EFG itu sebangun dengan IGH. Oke. Lanjut, sobat. Di sini ada soal, ya, perhatikan gambar berikut, dua gambar berikut, yaitu segitiga kecil, segitiga PQR, ya, segitiga PQR dengan segitiga KLM. Di sini sudah ditentukan panjang PQ-nya 3, kemudian QR-nya 4, kemudian PR-nya 5, dan sini juga KL-nya adalah 6, LM-nya 10, KM-nya 8. Oke. Untuk melihat ini, sobat, diketahui segitiga PQR dan KLM di samping adalah sebangun ya, sobat ya. Oke. Tentukan katanya perbandingan sisinya, kemudian pasangan sudut-sudutnya, kemudian periksa apakah sudut PQR itu, segitiga PQR itu adalah sebanding dengan atau sebangun dengan segitiga KLM. Jadi kita akan membuktikan apakah dia sebangun atau tidak, sobat ya. Oke. Langkah yang pertama sebenarnya kita harus mengubah posisi gambar ini agar lebih sama posisinya, sehingga nanti kita mempermudah kita untuk membuktikan dan melihat perbandingan sisi dan pasangan sudut-sudutnya. Oke. Di sini tandanya adalah letaknya adalah pada sudut P dengan sudut L. Jadi sudut P sudut L ini nanti akan bersesuaian. Gambarnya seperti apa kita lihat, sobat ya. Gambarnya seperti apa kita lihat ya. Maka paham di sini akan membuat gambarnya menjadi lebih sesuai. Maksudnya posisinya harus sesuai ya. Kita lihat, sobat. Ya. Sini segitiga KLM-nya sama posisinya, kemudian kita akan mengubah segitiga PQR ini agar sama posisinya seperti KLM ya. Jadi posisinya gini. Jadi sudut P-nya berada di bawah sama dengan sudut L ya. Ada merah-merahnya ini, sobat ya, perangan sudutnya. Kemudian Q-nya di sini karena posisinya itu adalah sudut siku-siku sama dengan sudut K. Kemudian R-nya di sini sama dengan sudut M. Oke.
Paham sobat ya? Jadi kita akan lebih mudah menentukan perbandingan sisi-sisinya. Oke, langsung saja sobat kita selesaikan. Oke, penyelesaian yang pertama, perbandingan sisi-sisinya. Oke, di sini sudah ada perbandingan sisinya sobat. Kita lihat. Oke. Sisi yang pertama adalah KL per QP. Jadi pertama itulah kita akan bandingkan sisi KL dengan PQ. Nah, kita akan membuktikan itu. Jadi KL per PQ. Jadi pertama itu sebanding karena posisinya sama ya, bersesuaian. Jadi KL per QP atau PQ. Panjang KL itu adalah 6, kita isi 6 di sini. Kemudian panjang PQ-nya adalah QP-nya 3. Maka 6 per 3. Jadi KL per QP itu sama dengan 6 per 3. Sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 itu 2. Dan sama dengan 3 bagi 3 itu sama dengan 1. Sehingga kita peroleh adalah 2:1 sobat. Ya. Jadi kita dapatkan 2:1. Jadi jawabannya untuk yang perbandingan KL per QP itu adalah 2:1. Oke. Selanjutnya kita akan melihat yang kedua itu adalah KM per apa sobat? Ya, jadi yang kedua itu adalah KM per QR. Jadi yang kedua itu KM per QR-nya. Posisinya sama di atas sobat ya. Oke. Jadi KM per QR sama dengan KM-nya adalah 8 cm. Kita isi 8 di sini di atasnya. Kemudian QR-nya adalah 4. Jadi kita isi 4. Jadi 8 per 4. Ya, sama hasilnya adalah 8 per 4. Jadi sama-sama dibagi 2 ya. Sama-sama dibagi 4 sobat ya. Mohon maaf ini salah sebenarnya. Ya, harusnya adalah 2:1. Nah, jadi ini salah. Kita cek dulu ya, sobat. Ini salah. Harusnya adalah 2/1. Oke, mohon maaf ya, paham di salah. Jadi perbandingannya itu sama, itu 2:1. Oke. Kemudian perbandingan sisi LM-nya sobat. Ya, panjang sisi LM-nya. LM itu sebanding dengan PR-nya. Sama-sama miring ya. Jadi LM per PR. Sehingga LM-nya adalah 10 cm. Kita isi 10 sini. Kemudian PR-nya adalah 5. Maka 10 per 5. Sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya adalah sama-sama bagi 5, mohon maaf, sama bagi 5 itu 10 bagi 5 2, kemudian 5 bagi 5 itu sama dengan 1. Oke. Apakah semua perbandingannya sama sobat? Ya, perbandingan sisinya sama, ternyata sama. Jadi KL per QP itu 2/1, kemudian LM per PR itu 2:1, kemudian KM per Q itu 2/1. Maka perbandingannya senilai bahwa KL per QP itu sama dengan KM per QR, sama dengan LM per PR itu sama dengan 2/1. Jadi semuanya sama. Jadi perbandingan sisinya adalah 2:1 atau 2/1. Oke. Jadi sobat, yang pertama itu adalah perbandingan sisinya senilai ya, sobat ya. Oke. Oke, yang kedua, pasangan sudut-sudutnya ya, oke. Ini lebih mudah sobat ya untuk melihat pasangan sudutnya karena kita sudah merubah posisinya lebih sama tadi. Oke, kita cek. Yang pertama itu hasil sudut L itu sama dengan sudut P posisinya. Jadi sudut L itu sama dengan sudut P. Kemudian yang kedua, sudut M itu dengan sudut R posisinya, maka sudut M itu sama dengan sudut R. Kemudian sudut K dengan sudut Q. Maka sudut K itu sama dengan sudut Q. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah segitiga PQR itu sebangun dengan segitiga KLM? Jawabannya apa sobat? Jawabannya adalah iya, sebangun. Kenapa? Karena pertama dia memiliki perbandingan sisi yang sama, yaitu sama-sama 2/1. Semuanya 2/1, maka dia memenuhi syarat yang pertama. Kemudian sudut-sudutnya sama besar. Kenapa sudut-sudutnya sama besar? Bapak Hamdi bilang, karena gambarnya sama. Ya, gambar bentuknya sama, tapi kurang berbeda. Walaupun dia berbeda, kalau kita himpit bersamaan, maka sudutnya tetap sama.
Maka sudut yang kedua itu udah memenuhi syarat yang kedua itu memiliki sudut-sudut yang sama besar. Maka segitiga PQE dan KLM itu adalah sebangun. Paham sobat? Oke. Oke sobat, terima kasih atas perhatiannya dan sudah belajar dengan YouTube Paham. Untuk mendukung channel YouTube Paham lebih berkembang, yuk jangan lupa like, comment, dan subscribe agar YouTube Paham lebih berkembang dan memberikan informasi tentang matematika. Karena belajar bersama YouTube Paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.